Shalom, selamat pagi ya. Selamat menjalani hari ini ya. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai ya. Jangan pernah lupa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan bosan ya mendengarnya. Ini bukan satu yang klise, ini bukan satu yang kuno, tapi memang ini satu-satunya yang harus kita lakukan ya. Bahwa kita harus sadar bahwa tujuan kita cuma ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kita harus memfokuskan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Mari saling dukung, saling support ya untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena dunia semakin begitu banyak macam-macam orang ya, begitu kompleks. Ya, kita harus selalu mengingat ajaran Tuhan Yesus. Ya, di mana para rasul, para murid Tuhan Yesus tidak boleh keluar Yerusalem ya sebelum ada urapan turun dalam mereka janji Allah ya, mereka berkumpul bersekutu ya, memuji Tuhan ya, dan urapan ada memenuhi mereka semuanya. Amin ya. Dan kiranya jangan pernah bosan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya, karena itu memang satu-satunya yang harus kita lakukan selama ada di dunia. Jangan sampai keberadaan kita di dunia sia-sia ya, karena kita tahu ada dalam surga itu selamanya. Jangan sampai kita ada di neraka, itu tempatnya Lucifer, bukan tempatnya manusia ya. Surga selamanya atau di neraka selamanya ya. Mari sama-sama saling dukung, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Surga satu-satunya tujuan kita umat manusia. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya, diambil di kitab Rut ya, pasal yang ketiga ayat 1 sampai 18 ya. Judul perikopnya Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagus dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbalinglah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan melakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat diam-diam disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya saya mau melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat padaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia. Sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Sesudah
itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, "Yang 6 takar jelek ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Ya, jadi di sini diberi judul Rut dan Boaz di tempat pengirikan. Ya, jadi Naomi ya, mertua dari Rut, mengajari Rut ya untuk saat Boaz istirahat, Rut berbaring di sampingnya ya. Jadi di situ kan ada adat ya, adat istiadat bagaimana kalau wanita ini ya hidup sendiri ya, sudah menikah tetapi suaminya meninggal ya. Jadi kalau dia hidup sendiri, dia akan menikah dengan adiknya suaminya atau kakaknya suaminya yang paling dekat ya. Bahkan kemarin di pembicaraan antara Naomi dan Ruth ya, Naomi berkata, "Masa kan kamu mau menunggu aku menikah dulu kemudian punya anak dan kamu menunggu anak itu besar ya." Karena di saat itu kan adatnya ada gundik ya. Jadi maksudnya menebus ya itu ya, jadi mereka hidup bersama untuk melindungi ya. Jadi di sini Boaz juga bersikap ini ya, bersikap baik ya. Boaz juga tidak mau menyentuh Ruth ya, karena Boaz tahu Ruth itu wanita baik-baik. Saat di kota itu Ruth walaupun seorang janda tidak mengejar laki-laki muda atau laki-laki lainnya, dia hanya bekerja kan di tempatnya Boaz, dia mencari jela ya, bekerja keras. Dan di sini Boaz juga bertindak sopan, dia juga berkata, "Jangan sampai orang tahu kamu ada di pengirikan ini di tempatnya Boaz ya, di tidur itu." Jadi Boaz juga berkata, "Ada seorang lagi yang lebih berhak ya menebus kamu ya." Jadi kan pasti ada aturannya ya, yang hubungannya lebih dekat ya. Dan itu yang Boaz katakan. Dan kita akan renungkan ayat demi ayat ya, bagaimana Ruth dan Boaz di tempat penggirikan ya. Kita akan ulangi membacanya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ya, jadi di sini dikatakan jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia, ya itu yang dikatakan Ruth. Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelek di tempat pengirikan itu. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ya, jadi Ruth mengajari. Naomi mengajari Ruth karena Naomi mau Ruth berbahagia, ada tempat perlindungan ya. Jadi secara detailnya Ruth mengajari ya. Tetapi dikatakan tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum ya, itu yang dikatakan. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring ya. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbalinglah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan ya. Jadi Ruth mengajari itu kepada Naomi mengajari itu kepada menantunya Ruth ya. Jadi ini yang diajarkan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat penggirikan yang dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya ya. Jadi langkah-langkah itu dilakukan oleh Ruth ya. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelek itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boaz dan berbalinglah ia di situ ya. Jadi Ruth melakukan persis apa yang dikatakan Naomi ya, untuk berbaring di sampingnya Boaz. Nanti Ruth mengatakan Boaz yang akan memberitahu apa selanjutnya, dan itu beneran ya dilakukan oleh Boaz. Pada waktu itu
tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Jadi Boas terjaga. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia. Jadi Boas bertanya kepada Rut, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami." Ya, itu yang dikatakan Rut ya kepada Boas. Lalu katanya, ini kata Boas ya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun orang yang kaya." Jadi di sini Boas juga memuji Rut ya, karena Rut tidak mengejar anak-anak muda baik yang miskin atau yang kaya ya. "Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Ya, jadi di sini Boas mengatakan, Boas juga tahu bahwa Rut itu wanita baik-baik ya, orang kota juga tahu. "Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku." Ya, jadi Boas memberitahu bahwa ada lagi ya seorang penebus yang bisa menebus Rut yang hubungannya lebih dekat ya daripada Boas. "Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi Boas ngayem-ngayem Rut ya. Jadi Boas mengatakan kalau dia tidak mau menebus, tidak suka Rut, "Aku yang akan menebus kamu." Itu yang dikatakan Boas ya. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Jadi jangan sampai orang lain tahu bahwa malam-malam Rut itu ada di pengirikan ya. Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkanlah selendang itu, kemudian nyala 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Ya, jadi sebelum pergi Rut dikasih ini ya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Ya, sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertua itu, "Bagaimana anakku?" Ya, jadi Naomi bertanya kepada Rut gimana ya kelanjutannya setelah diajarin itu ya. Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Ya. Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Ya, jadi itu kisah dari Rut dan Boas ya, bagaimana mereka bertemu ya. Jadi Naomi ternyata memberitahu Rut apa yang harus dilakukan ya, karena di situ ada adat ya saat itu bahwa setiap janda ya harus ditebus atau dilindungi oleh orang-orang sekitarnya ya. Jadi kalau janda itu suaminya mempunyai kakak atau adik yang menebus yang paling dekat itu. Bahkan Naomi mengatakan ya, "Masakan kamu mau menunggu aku punya anak?" Jadi kalau Naomi pun punya anak ya, andai Naomi menikah, Ruth bisa menikah dengan anaknya nunggu besar. Ruth juga bertanya, "Masakan kamu mau hidup sendiri ya, sampai menunggu nanti kalau aku punya anak sampai besar?" Jadi Ruth bertanya seperti itu. Jadi tempat perlindungan. Jadi dan kalau ternyata Naomi kan sudah tidak punya anak lagi, anaknya meninggal, ya kerabatnya dari bapaknya Elimelek ya, bapaknya anak-anaknya atau suaminya Naomi itu yang melindungi ya, atau bahasanya di sini wajib menebus ya. Dan ini yang terjadi. Ruth, Boas bertemu, dan di berikut setelahnya ini mereka menikah ya. Dan itu yang terjadi ya, asal mula kenapa ada wanita Moab di
ini ya, di silsilahnya ini ya, di kisah Rut nih ya, di silsilahnya Tuhan Yesus ya. Dan kiranya kita semua diberkati ya dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk kami, siapapun dari kami yang sedang sakit, berikan kesembuhan yang daripada-Mu, apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berkati kami semuanya Tuhan dengan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami Tuhan, yang bisa memberkati bahkan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, dimana mereka bisa menerima keluarga kami apa adanya Tuhan. Dan sebagai pasangan suami istri, kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Sebagai pasangan suami istri, biarlah perkataanmu dan nubuatanmu tinggal tetap dalam hidup kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan biarlah sebagai pasangan suami istri, kami bisa bekerja bersama keluarga kami, keluarga besar kami, untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu, yang benar-benar takut Kau, yang cinta Kau. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terbesar masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan beserta-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.